Nah sekarang sama bapak, sama bapak. Jadi host pertemuan internasional publisher. Ada 25-26 negara kumpul di sini. Di sini? Di sini, di Jalan Bunga ini. Oh iya? Iya. Maka kita tampilkan tulis. Reading culture, lucu banget. Itu tulisannya beberapa orang apa satu orang yang nulis. Tapi kalau pertemuan internasional publishernya kan tahun 2018-2019 dua kali. Oh iya, belum lama dong. Belum lama. Oh. Itu berarti presiden Amerikanya siapa? Si Obama ya? Obama. Enggak, Trump 1. Oh iya. nggak kelihatan. Kiapit yang hitam. Ya. 1, 2, 3. Salam Oke. literasi. Saya kira. Kurir-kurir kemerdekaan. Karangan. Eh, Ini di itu fotokopi nggak bisa ya Om? Di Tempatnya di sini tadi. sini ya, Sini atas ya. ya. Jilid ulang. Nah, jadi ini ketika Bung Karno sama Bung Hatta mengikrarkan kemerdekaan, memproklamasikan, banyak penduduk seluruh negeri nggak tahu kalau kita sudah merdeka. Iya emang. Benar. Maka dikirim orang, ada yang naik kapal sembunyi-sembunyi. Karena di daerah juga Jepang itu banyak yang belum menyerah gitu. Jadi kita sudah merdeka, kita melalui macam-macam. Oh. Jadi inilah kurir-kurir kemerdekaan. Ini mau difilmkan oleh Lukman Sardi. Biasanya siapa mereka ini? Para kurir itu dipilih? Jadi para volunteer ya, volunteer. volunteer, Jadi grassroots. gerakan pemuda yang berkenan untuk keliling Indonesia. Dikirim oleh Soekarno sama Bung Hatta. Iya. Kan saat itu kan tidak suasana damai kan. Oh iya, kan ya justru kan Dan sembunyi-sembunyi ayah saya gerakan. setelah kemerdekaan itu banyak tinggal di Sumatera Barat karena Oh, iya. makanya kenapa di Bukit Tinggi ada namanya Istana Bung Hatta. Jadi dulu itu adalah belum namanya Istana Bung Hatta dulu. Nah kemudian ayah selama beberapa bulan di sana, kemudian ayah pernah menyamar. Satu-satu kalinya ayah berbohong. Menyamar sebagai pilot. Jadi ada seorang industrialis India yang sangat kaya yang bikin, ya, yang dia membuat kapal terbang. Dan terus Bung Karno tahu bahwa ayah itu kan bersahabat dengan Nehru sejak zaman tahun 20-an, sejak mereka Liga Anti-Imperialisme bangsa-bangsa di Brussels itu. Oh, yang di Brussels, ya, Nah, ya. karena itu pertemuan perkenalan dengan Nehru itu udah sejak konco lama gitu. Nah, terus pada saat Indonesia kan udah merdeka, kita kan berjuang untuk kemerdekaan. Kalau India kan diberikan Inggris, Malaysia diberikan Inggris. Nah, terus ayah kemudian diminta untuk Bung Karno, kamu kan temennya Nehru, mintalah bantuan. Terus saya akhirnya menyamar, jadi Pak Naik datang ke Indonesia, begitu kemudian ayah dari Bukit Tinggi itu ada lapangan terbang. Di Bukit Tinggi ada lapangan terbang, sampai sekarang masih ada, cuman jadi museum sekarang. Nah kemudian ayah nyamar, dan itu kan spy Belanda masih ada di Bukit Tinggi. Padahal itu udah kemerdekaan kan. Jadi ayah pakai baju sebagai co-pilot ya. Yang nyetir Pak Naik. Oh. Sampai di New Delhi, Pak Naik juga nggak bilang dia masuk ke istananya Nehru. Ya itu ada di mana-mana ada. Masuk ke istananya Nehru terus bilang bahwa saya teman dari Indonesia. Nehru nggak dikasih tahu, yang datang tuh Bung Hatta. Begitu dibuka pintu, terus kaget dia, peluk-pelukan lah mereka. Gitu. Terus kemudian Gandhi juga nggak dikasih tahu sama Nehru bahwa ada Bung Hatta. Gitu. Jadi tapi Nehru cuma bilang saya nggak bisa membantu persenjataan, kan mintanya kan supaya ada bantuan persenjataan karena kami juga sedang ngatur siasat dengan Inggris gitu kan. Inggris kan masih ada gitu kan. Ya artinya kemudian Nehru membantunya saya akan bicara di PBB. Jadi apa yang dilakukan Nehru itu bahwa India tidak memberikan benda yang namanya senjata untuk Indonesia, tapi dia vokal advokasi orang-orang di PBB supaya bantu mengumandangkan Republik Indonesia udah merdeka kepada masyarakat di PBB itu, para United Nations member itu. Ya udah, jadi itu berterima kasihnya Indonesia, dan mereka juga pemerintah Indonesia pernah juga nyumbang sesuatu ke beras ke itu ya? India Yang juga beras, gitu, tukar beras gitu. Jadi itu gonta-ganti gitu. Tapi ya
kemudian akhirnya ujungnya ke AA. Kebetulan punya temen itu para aktivis zaman dulu itu kemudian hari jadi tokoh di negaranya, dari Afrika, dari ini tuh. Kemudian pada saat mahasiswa kayak kami Kapila gitu ya, ada Lim Biangkun lah, ada Khairul Tanjung siapa? Khairul Saleh. Enggak, apa namanya, si Tanjung, Akbar Tanjung dan sebagainya. Dulu kan tokoh kami Kapila. Ada Kosmas Batubara. Zaman itu 66 ya. Nah, kemudian hari teman itu tiba-tiba jadi menteri kan. Nah, jadi ayah juga pertemanan ayah dengan mereka tanpa diduga kemudian hari mereka jadi pimpinan negara yang mereka perjuangkan awalnya. Padahal belum ada HP, belum ada WA ya. Tapi bagaimana mereka bisa loh itu. Ada temennya ayah semua yang datang. Yang dulu yang waktu dari Birma, sambil jalan. Gitu. Itu namanya bukan bayar, dikasih hadiah. Iya, boleh dikatakan pengertian internasional diskon. Kalau belum pernah baca kan sama dengan buku baru. Iya. Menjaga buku ini cerita lucu. Iya, ini kan untuk anak-anak. Hanya 125.000 mau 20 iya. Sama sana. Sama sana bukan? Kuring itu. Ini aja. Yang tadi. Dua meja. Indah berkembang bunga cempaka. Asik. Bulan penghias angkasa. Selamat datang di Balai Pustaka Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Oke. Ya, makasih. Padahal kita baru ketemu ya. Bagus sekali sejarahnya.